Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai organisasi koperasi dan ekonomi koperasi. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Erwin Putra Ramadhani dengan NIM 1264022020097. Yang kedua ada Imanina Nuraida dengan NIM 1264022022110. Yang ketiga ada Karisma Anissa dengan NIM 1264022022114. Dan yang terakhir ada Muhammad Najib Az-Zamzami dengan NIM 1264022022126. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai penyebaran organisasi koperasi modern. Pada awal mulanya, koperasi tumbuh di negara industri Eropa Barat. Kemudian ketika negara-negara Barat melakukan kolonialisme di negara Asia, Afrika, dan Amerika Selatan, koperasi mulai tumbuh di negara-negara berkembang atau miskin yang menjadi daerah jajahannya. Setelah negara-negara jajahan mengalami kemerdekaan, banyak negara yang memanfaatkan keberadaan koperasi sebagai salah satu alat pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pada saat itu, keberadaan koperasi modern disebabkan oleh yang pertama, yaitu dengan adanya perkembangan ekonomi pasar dan berbagai persyaratan pokok untuk berlangsungnya proses industrialisasi serta modernisasi perdagangan dan pertanian yang cepat. Yang kedua, industri yang mula-mula bercorak padat karya menjadi padat modal dan produksi. Yang ketiga, produksi yang mula-mula berdasarkan adanya pesanan menjadi industri yang memproduksi untuk kebutuhan pasar atau produksi massal. Yang keempat, perubahan struktur ekonomi yang radikal yang berdampak pada buruh, yaitu meliputi masalah pengangguran, tingkat upah yang rendah, hubungan perburuhan yang kurang baik, syarat-syarat kerja yang jelek, dan tanpa jaminan sosial. Untuk materi selanjutnya, kebutuhan konsep teoritis dalam analisis koperasi. Secara umum, koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis. Jadi dalam koperasi selalu ada unsur sosial dan unsur ekonomi. Dikatakan memiliki unsur ekonomi karena sebagai sebuah badan koperasi harus beroperasi sebagaimana layaknya perusahaan komersial. Konsep teoritis koperasi dibutuhkan dalam analisis pemecahan permasalahan perkoperasian, yaitu dengan mempelajari esensi koperasi yang membedakannya dengan organisasi lain yang bukan koperasi, sehingga dapat ditetapkan berbagai kebijakan yang tidak menyimpang dari konsep koperasi yang sebenarnya. Selanjutnya, arti penting ekonomi koperasi. Ekonomi secara umum diartikan sebagai usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sedang koperasi adalah organisasi ekonomi di mana anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pelanggan. Prinsip ekonomi memberikan arah bagi manusia yang rasional tentang cara memilih berbagai alternatif yang dapat memuaskan kebutuhan hidup. Perbedaan pokok antara koperasi dengan organisasi ekonomi lainnya adalah bahwa koperasi adalah organisasi ekonomi di mana anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pelanggan. Sedangkan organisasi ekonomi lainnya adalah organisasi ekonomi yang dimiliki anggotanya atau sebagai pemodal, tetapi mereka bukan pelanggan organisasi ekonomi yang telah dibentuk. D. Volume usaha, permodalan, aset, dan SHU. Volume usaha koperasi. Volume usaha adalah total nilai penjualan atau pendapatan barang dan jasa pada tahun buku yang bersangkutan. Keberlangsungan usaha yang dilakukan oleh koperasi dapat dilihat dari besarnya volume usaha yang diperoleh koperasi setiap tahunnya. Permodalan koperasi. Modal adalah sejumlah harga dalam kurung uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan usaha. Modal berupa uang tunai, barang dagangan, bangunan, dan lain sebagainya.
Modal koperasi tercantum pada pasal 41 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal koperasi berasal dari modal sendiri, yaitu berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah atau donasi, serta modal pinjaman yang berasal dari anggota, koperasi lainnya dan atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerjasama antar koperasi, bank dan lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan penerbitan obligasi. Aset dalam koperasi. Aset merupakan sumber daya yang dikuasai koperasi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh koperasi. Aset yang diperoleh dari sumbangan yang tidak terkait penggunaannya diakui sebagai aset tetap. Sisa hasil usaha koperasi atau SHU. SHU adalah sebagai selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total dengan biaya-biaya total dalam satu waktu. SHU setelah dikurangi dana cadangan dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi. Setelah digunakan untuk keperluan pendidikan, keoperasian dan keperluan koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota. Wirausaha koperasi. Secara definitif, seorang wirausahawan termasuk wirausaha koperasi adalah orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesepakatan-kesepakatan bisnis, mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan darinya, dan mengambil tindakan yang tepat guna memastikan sukses. Para wirausahawan koperasi adalah orang yang mempunyai sikap mental positif yang berorientasi pada tindakan dan mempunyai motivasi tinggi dalam mengambil resiko pada saat mengejar tujuannya. Kesimpulan, pada mulanya koperasi tumbuh di negara industri Eropa Barat. Kemudian, ketika negara barat melakukan kolonialisme, koperasi mulai tumbuh di negara berkembang yang menjadi negara jajahan. Dalam koperasi selalu ada unsur sosial dan unsur ekonomi. Dikatakan memiliki unsur ekonomi karena sebagai sebuah badan koperasi harus beroperasi sebagai layaknya perusahaan komersil. Karena itu, setiap koperasi harus memiliki produk untuk dijual kepada masyarakat sebagai sumber penghasilannya. Sementara biaya yang diperoleh dan menjual produk tersebut harus dikelola secara efisien. Dikatakan memiliki unsur sosial karena sebagai perkumpulan orang, koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.